Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John, yang baru saja mendapatkan bebas bersyarat dari penjara. Diberitahu kalau John dipenjara akibat dirinya telah membunuh seorang pria, sehingga ia harus divonis selama 7 tahun penjara. Kini John ingin menjadi orang baik dan hidup normal seperti biasa, dan bahkan ia juga bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi biaya hidupnya. Hingga di suatu malam ketika John berkunjung ke sebuah bar, ia melihat sekelompok pria yang terus melecehkan pelayan bar, dan pelayan itu bernama Frankie. Lalu John yang risih pun ia langsung mencekiknya, dan menyuruh pria itu untuk meminta maaf kepada Frankie. Sang pemilik bar yang melihat John mempunyai nyali besar, ia lantas menawarkan John untuk bekerja di barnya sebagai keamanan. Sementara John yang pada saat itu memang membutuhkan uang, tanpa ragu ia pun langsung menerima tawaran si pemilik bar tersebut. Hingga karena itulah kini John pun mempunyai 2 profesi, di mana siang sebagai kuli bangunan, dan malamnya menjadi keamanan di bar. Pada suatu malam ketika John melihat 2 orang pengunjung bar yang terlibat keributan, ia lantas memisahkan mereka dengan cara baik-baik. Namun setelah itu mereka berdua malah membuat kekacauan kembali, sehingga pada akhirnya John yang tegas pun langsung menghajar mereka. Saat itu pacar Frankie yang bernama Reno, ia terlihat sangat kagum, setelah melihat kehebatan dan keberanian yang dimiliki oleh John. Bahkan Reno juga langsung menghampiri John untuk menawari pekerjaan, namun John menolaknya karena ia sudah mempunyai 2 pekerjaan. Keesokan harinya setelah John bekerja, ia dihampiri oleh seorang perempuan bernama Veronica, yang mengajak John untuk mengobrol. Diketahui kalau Veronica ini adalah istri dari orang yang telah John bunuh di masa lalu, dan Veronica jugalah yang telah mencabut tuntutan John sehingga bisa bebas bersyarat. Kemudian Veronica menjelaskan kenapa ia mau membebaskan John, yaitu untuk membantu dirinya, mencarikan uang sebesar $250.000. Di mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya operasi anaknya yang mengalami gagal jantung, dan Veronica sangat berharap kalau John bisa membantunya. Hingga John yang merasa kalau saat inilah waktu yang tepat untuk menebus kesalahannya, pada akhirnya ia pun mencoba menyanggupi permintaan Veronica. Lalu sesampainya di rumah John menghitung uang tabungannya selama ini, namun tabungannya itu masih sangat jauh untuk bisa membantu anak Veronica. Pada malam harinya John meminta Frankie mengantarnya bertemu dengan Reno, untuk membicarakan soal tawaran pekerjaan yang sempat Reno tawarkan kepada John. Lalu setelah bertemu Reno langsung membawa John ke suatu tempat, yang ternyata John ditawari Reno untuk menjadi petarungnya. Namun John yang mengetahui hal itu ia pun lantas menolaknya, dengan alasan karena ia tidak berminat menjadi seorang petarung. Keesokan harinya terlihat John yang menemui Veronica, untuk meminta maaf karena ia tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dengan cepat. Veronica yang mendengar itu tentu saja sangat kecewa, yang padahal saat John dipenjara ia sering mengirim surat kepada Veronica, dengan mengatakan akan menebus kesalahannya dengan cara apapun. Dan di sini Veronica juga mengatakan jika pada saat itu John tidak membunuh suaminya, maka tentu saja keadaannya tidak akan sesulit seperti ini. Hingga tak berselang lama ketika John melihat anak Veronica keluar dari kamar, saat itu juga ia langsung luluh, karena melihat kondisi si anak yang sangat mengkhawatirkan. Lalu karena itu John pun langsung berjanji kepada Veronica, kalau ia akan terus berusaha mencari jalan keluar, agar ia bisa mendapatkan uangnya dengan cepat. Keesokan harinya ketika John bekerja, ia dimarahi oleh kepala proyek, karena dianggap lambat dalam bekerja, dan bahkan langsung memecat John saat itu juga. Lalu tiba-tiba saja si kepala proyek itu malah terkena serangan jantung, namun beruntung John berhasil menyelamatkannya dengan memberikan pertolongan pertama. Pada malam harinya terlihat sedang ada pertarungan sengit, yaitu petarung Reno yang sedang bertarung melawan 2 petarung lainnya. Namun sayang di awal pertarungan petarung Reno mengalami cedera, dan sepertinya ia tidak bisa melanjutkan pertarungan selanjutnya. Lalu di sini John yang memang sengaja menonton pertandingan tersebut, ia lantas menawarkan diri kepada Reno, untuk menggantikan petarungnya. Sementara Reno sendiri yang dari kemarin ingin John menjadi petarungnya, tanpa banyak kata ia pun langsung menerima tawaran dari John.
Setelah di arena seorang pemimpin pertandingan yang bernama Deacon, ia mengatakan kalau Reno akan didenda, karena mengganti petarung dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Reno yang mendengar itu ia langsung mengatakan, kalau ia akan melipat gandakan taruhannya, dan Deacon pasti akan mendapatkan bagiannya. Hingga pada akhirnya Deacon yang tergiur pun setuju, sehingga pertarungan John langsung dimulai. Pada akhirnya dan meskipun John sempat kewalahan di awal-awal pertarungan, namun ia berhasil mengalahkan lawannya. Lalu setelah itu John mendapatkan bayarannya, dan ia juga tak lupa memberikan sedikit uangnya kepada petarung Reno yang tadi mengalami cedera. Keesokan harinya Reno dan Frankie pun menemui John di apartemennya, dan tidak lain untuk mengajak John agar kembali bertarung. Sementara John yang memang sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anak Veronica, tanpa ragu ia pun langsung mengiyakannya. Kemudian mereka menemui Deacon si pemimpin pertandingan, dan meminta Deacon untuk membawa John bertarung dengan sang juara bertahan. Di mana hal itu sengaja mereka lakukan karena jika John bertarung dengan sang juara bertahan, maka mereka bisa langsung mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun di sini Deacon mengatakan kalau pertarungan itu pasti bisa dilakukan, asalkan Reno mempunyai modal yang besar untuk taruhannya. Sementara Deacon sendiri tidak mau meminjamkan uangnya kepada Reno, karena diketahui kalau Reno ini telah memiliki banyak hutang kepada banyak orang. Pada akhirnya Reno yang bingung pun langsung membawa John untuk menemui kenalannya yang berada di dekat dermaga. Di sana terlihat orang-orang yang sedang melakukan pertarungan, dan bahkan para petarung itu juga dikelilingi oleh anjing liar. Lalu Reno menyuruh John dan Frankie untuk menunggu sebentar, sementara dirinya akan menemui kenalannya yang bernama Nestor. Dan ketika Reno mengatakan kalau kedatangannya untuk meminjam uang, Nestor menyuruh kedua anak buahnya untuk menghabisi Reno, karena ternyata Reno sudah memiliki banyak hutang kepadanya. Namun John yang melihat itu ia langsung menghampiri Nestor, sembari mengatakan kalau dirinya bersedia bertarung dengan petarung Nestor, dan jika John kalah maka ia yang akan membayar hutang Reno. Hingga pada akhirnya Nestor pun menyetujui hal tersebut, dan sekarang John bertarung dengan taruhan yang dilipat gandakan. Di tengah pertarungan terlihat John yang sangat kewalahan, namun pada akhirnya ia bangkit dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Tak lama saat di perjalanan Reno berhenti di sebuah toko, dan ia akan menggadaikan cincin pemberian ayahnya dulu. Dan hal itu terpaksa Reno lakukan karena mereka butuh uang yang cukup banyak, untuk memenuhi taruhan melawan sang juara bertahan. Setelah itu John pergi ke rumah sakit menemui Veronica, dan ia semakin merasa bersalah ketika melihat anaknya yang sedang terbaring lemah. Lalu karena hal itulah John kembali berjanji kepada Veronica, kalau dirinya akan sesegera mungkin untuk mengumpulkan uangnya. Di sisi lain Frankie bertanya kepada Reno, apakah dirinya sudah melunasi hutangnya kepada seseorang bernama Feltz, karena Frankie tidak ingin Reno memanfaatkan John untuk terus melunasi hutang-hutangnya. Namun di sini Reno malah mengatakan apakah Frankie menyukai John, dan juga menegaskan kalau ia tidak pernah menyuruh John untuk melunasi semua hutangnya. Shut up. Keesokan harinya mereka yang belum banyak memiliki uang, memaksa John untuk terus bertarung tanpa henti dengan para petarung lainnya. Dan semua itu sengaja mereka lakukan agar uang mereka terus berlipat, sehingga John bisa bertarung dengan si juara bertahan. Di sini terlihat John yang berhasil mengalahkan beberapa lawannya, dan bahkan nama John kini sudah mulai terdengar di dunia tarung bebas. Namun karena John yang terus saja memenangkan pertarungan tersebut, para petarung menjadi segan, sehingga mereka tidak mau bertarung dengan John. Pada suatu malam ketika John menghampiri Frankie, John bertanya kenapa Frankie bisa berpacaran dengan Reno.
Di sini Frankie menjawab kalau ia sebenarnya hanya menganggap Reno sebagai seorang kakak, dan begitu pun juga sebaliknya. Frankie juga mengatakan kalau dirinya mempunyai hutang budi kepada Reno, dan karena hal itu Frankie selalu bersamanya. Di sisi lain Reno sendiri ternyata sedang berjudi, namun pada saat itu ia dihampiri oleh anak buah Feltz, yang kita tahu Reno memiliki hutang yang sangat banyak kepada Feltz. Lalu di sana anak buah Feltz mengancam kalau Reno tidak melunasi hutangnya dalam seminggu, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Reno dan juga Frankie. Keesokan harinya Reno yang kini terdesak oleh hutangnya kepada Feltz, ia kembali membawa John untuk bertarung dengan salah satu petarung Nestor. Dan saat itu John akan bertarung dengan seorang petarung andalan Nestor, yang merupakan mantan tentara yang berasal dari Meksiko. Let's go. Pada akhirnya John yang gagah pun berhasil mengalahkan si petarung, sehingga di pertarungan kali ini John kembali menang. Pada malam harinya John bertanya kepada Reno, kapan ia bertanding dengan sang juara bertahan, mengingat uang taruhan yang selama ini mereka kumpulkan sudah cukup. Namun di sini Reno berdalih kalau pihak dari sang juara bertahan, ingin menaikkan lagi taruhannya dengan jumlah yang lebih besar. Hingga tak lama dari itu perbincangan mereka harus terpotong, karena John tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Veronica. Halo? Merasa ada hal yang tidak beres mereka pun langsung menghampiri rumah Veronica, dan ternyata di sana Veronica baru saja ingin mengakhiri hidupnya. Di sini mereka pun langsung membawa Veronica ke rumah sakit, dan setelah di sana Frankie mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu John menjawab kalau ia sedang mencoba menebus kesalahannya di masa lalu, dan selama ini ia mau ikut bertarung karena ia ingin menyelamatkan seorang anak dari seseorang yang telah ia bunuh. Tak lama dari itu akhirnya Veronica berhasil diselamatkan, dan ia mengaku kalau dirinya sudah sangat frustasi dengan keadaannya saat ini. Namun di sini John yang gagah mencoba menenangkan Veronica, dan kembali mengatakan kalau ia pasti akan segera mendapatkan uangnya. Di balik itu terlihat Reno yang berniat untuk menebus cincinnya, yang sempat ia gadaikan beberapa waktu lalu kepada si pemilik toko. Namun ternyata orang tersebut telah menjual cincin Reno kepada orang lain, dan tentu saja hal itu membuat Reno sangat marah, mengingat cincin itu adalah warisan dari ayahnya. Pada malam harinya ketika mereka bertiga berkumpul, Reno memberitahu John kalau Nestor kembali menantangnya. Hingga di keesokan harinya mereka pun lantas pergi menemui Nestor, dan di sana Reno meminta Nestor untuk menaikkan taruhannya menjadi $150.000. Lalu sebelum pertandingan dimulai Reno yang sedang di toilet, ia dihampiri kembali oleh anak buah Feltz, karena sudah 1 minggu ini Reno belum juga membayar hutangnya. Namun di sini Reno berdalih kalau ia akan melunasi semua hutangnya hari ini, namun setelah pertandingan John dan petarung Nestor selesai. Hingga tak lama dari itu, pertarungan tersebut pun dimulai. Pada akhirnya John berhasil kembali melumpuhkan lawannya, namun pertarungan itu baru bisa dihentikan ketika Nestor sudah mengakui kekalahannya. Di sini John terus menghajar lawannya yang sudah tak berdaya, agar Nestor cepat menghentikan pertandingan tersebut. Namun karena Nestor yang tetap ingin melanjutkan pertandingan, John pun memilih untuk keluar dari sana, karena ia takut lawannya yang sudah tak berdaya akan pindah alam. Dan ternyata hal tersebut sengaja Nestor lakukan, karena dengan itu membuat Nestor menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Tak lama kemudian John dan Frankie menemukan Reno yang sudah seperti ini, karena dihajar oleh anak buah Feltz, dan Reno mempunyai 2 hari sebelum dirinya benar-benar dihabisi.
Lalu saat di perjalanan pulang Reno lantas memberitahu John, kalau sebenarnya ia mempunyai hutang kepada seseorang bernama Phelps, yaitu sebesar $150.000. Namun di sini Frankie mencoba menjelaskan kembali kepada John, kalau sebenarnya hutang itu adalah hutang Frankie, yang kini telah diambil alih oleh Reno. $150,000 was my debt. Keesokan harinya ketika John sedang ngobrol di sebuah kafe, ia didatangi oleh sekelompok orang, yang ingin membawanya pergi menemui seorang kakek tua. Lalu setelah bertemu si kakek langsung berterima kasih kepada John, karena saat John bekerja sebagai kuli bangunan ia telah menyelamatkan menantunya dari serangan jantung, dan sekarang si kakek berniat untuk membalas budi. John yang mendengar itu pada awalnya menyuruh si kakek untuk melupakan saja, namun karena si kakek memaksa akhirnya John mengatakan yang sejujurnya. Dimana kalau saat ini ia sedang ingin menyelamatkan seorang anak kecil, yang mengalami gagal jantung dan untuk biayanya sebesar $250.000. Namun di sini John hanya meminta $150.000, karena ia akan melipat gandakan uang itu dengan sebuah pertandingan. Mendengar hal itu si kakek langsung bertanya kepada anak buahnya, apakah John petarung yang bagus dan anak buahnya mengatakan iya. Hingga tak lama setelah perbincangan mereka yang cukup panjang, pada akhirnya John menyadari, kalau si kakek yang ada di hadapannya itu tidak lain adalah Phelps. Lalu John lantas bertanya mengenai hutang Reno kepada Phelps, dan Phelps menjawab benar kalau Reno mempunyai hutang sebesar $150.000 kepadanya. Di sini Phelps langsung menyuruh John untuk memilih salah satu pilihan, antara uang sebesar $150.000 atau hutang Reno dianggap lunas. Sementara John yang kini sudah menganggap Reno sebagai seorang teman, ia pun memilih untuk melunasi hutang Reno saja. Namun demikian dan karena Phelps merasa kasihan dengan anak kecil yang sedang diperjuangkan oleh John, ia juga bersedia memodali John untuk bertanding. Setelah kembali ke rumah Reno yang sudah mengetahui kalau hutangnya telah dilunasi oleh John, ia pun sangat berterima kasih kepada John. Lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba saja Reno mendapatkan telepon dari Deacon, untuk memberitahu Reno kalau ada seseorang yang sudah membayar biaya taruhannya. Dan itu artinya, sekarang John bisa bertanding melawan sang juara bertahan, sementara orang yang membayar taruhannya itu tidak lain adalah Phelps. Bahkan tidak hanya itu saja, sekarang Deacon juga bersedia memberi pinjaman kepada Reno untuk menaikkan taruhannya, dan John tentu saja langsung menyetujuinya. Come on, Big John Bricker. Singkat cerita pertandingan John pun akan dimulai, dan lawannya ini merupakan juara bertahan, dan ia bernama Ray. Come on, John. Di suatu waktu terlihat John yang terperosok, dan semua orang di sana menganggap John telah tewas, sehingga Ray memenangkan pertandingan tersebut. Namun tanpa diduga ternyata John berhasil bangkit, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan sang juara bertahan itu. Setelah pertandingan selesai Frankie menceritakan kepada John, di mana kalau pada waktu dulu ia merupakan budak dari Phelps, yang selalu diperlakukan tidak baik. Namun Reno yang saat itu selalu melihat Frankie diperlakukan seperti itu, ia pun langsung membeli dirinya kepada Phelps, dan itu Reno lakukan agar Frankie terbebas dari Phelps. Dan karena hal itulah Frankie merasa memiliki hutang budi, namun demikian itu juga Reno menjadi banyak hutang seperti saat ini. Keesokan harinya dan setelah John mendapatkan semua uangnya, operasi anak Veronica pun langsung segera dilakukan. Di sana terlihat Veronica yang sangat berterima kasih kepada John, karena John telah mau membantunya mendapatkan biaya untuk operasi anaknya. Lalu tak lama kemudian ketika Reno dan Frankie datang ke sana, terlihat John yang langsung memberikan sebuah cincin, yang ternyata cincin itu yang dulu pernah digadaikan oleh Reno. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.